Dia ngomongnya ngelantur. Dan mengetahui yang gaib ini bisa saja karena memang yang pertama, memang dia urusannya dengan dunia setan dan jin. Memang dia pengabdi setan dan jin, sehingga komunikasinya dengan jin. Kalau Islam kan mengajarkan tanda, sebuah tanda tidak boleh jadi sebab prasangka buruk. Yang jadi masalah dalam ilmu perdukunan tidak. Dia melihat tanda itu lalu diaku sama dia, kemudian dia mengaku seolah tahu yang gaib, biar semakin dipercaya sama orang tersebut. Nah, ini jadi perdukunan sudah banyak modelnya. Wali-wali itu dengan kasyafnya itu sedih, sampai menutupi kasyafnya itu, karena itu termasuk keramat, seperti seorang wanita menutupi darah haidnya. Bukan dia obral. Kalau dia obral itu pasti dia dukun, dan dia bohong. Ini ilmu perdukunan serem, mengerikan, dan ancamannya berat sekali. Ini ilmu perdukunan. Kami himbau dan kami mohon maaf kepada para dukun-dukun yang mendengar suara ini, atau yang dukun nyamar jadi ustadz sekalipun. Ayo tobat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan jin, memang dia pengabdi setan dan jin, sehingga komunikasinya dengan jin mereka, dengan syaitan, dengan dia. Ini tentunya melalui ritual-ritual yang mereka lakukan, yang memang pengabdiannya dan memang diwujudkan. Dan Allah memang izinkan kok jin setan untuk mengajari ilmu-ilmu semacam itu. Allah izinkan untuk ujian kok. Waktu nurunkan Harut Marut adalah dua malaikat yang mengajarkan, tapi bukan untuk menjerumuskan. Kalau malaikat mengajarkan, tapi setelah itu diambil oleh syaitan, oleh iblis, diajarkan ilmu-ilmu semacam ini. Dan termasuk diantaranya caranya adalah mengambil berita langit atau berita dari malaikat, mencuri. Caranya wallahu alam bisawab. Lalu dihambarkan, satu benar 100 dusta yang dibawanya. Artinya berbohong atas nama sebuah kebenaran yang disisipkan. Baik, ini yang pertama adalah karena urusannya dengan dunia iblis, dunia setan. Na'udzubillah. Jangan datang kepada orang-orang semacam itu. Yang kedua adalah menggunakan kecerdasannya dia. Cuman karena di masyarakat tersebut itu kalau hanya mengandalkan ilmu cerdas yang dipelajari oleh intelijen misalnya, atau ilmu memahami, ilmu tak cerdas, tanggap atau melihat satu tanda. Kalau Islam kan mengajarkan tanda, sebuah tanda tidak boleh jadi sebab prasangka buruk. Yang jadi masalah dalam ilmu perdukunan tidak. Dia melihat tanda itu lalu diaku sama dia, kemudian dia mengaku seolah tahu yang gaib, biar semakin dipercaya sama orang tersebut. Misalnya di sebuah bandara ada perempuan kelihatan hamil. Dia bisa berkata, wah, dia tidak hamil, dia membawa sesuatu itu. Dia membawa sesuatu di dalam perutnya, kayaknya kayak hamil. Betul, saya lihat benar, rupanya dia adalah penyelundup. Wah, ini kalau di kalangan santri, wah keramat nih orang, kasep. Ya nggak perlu. Kalau orang perjalanan jauh nggak mungkin pakai baju jenggel tinggi, itu nggak mungkin. Dia ini mesti dia itu kayaknya membawa ini gini. Jadi lihat dari tanda nih. Jadi intelijen pun tahu ini begini nih. Tapi kalau di kalangan perdukunan dianggap ini ilmu tahu gaib. Nah, ini kalau di negeri barat sana ada namanya Borodin sama John Nisbet itu, yang punya buku yang masyhur Megatrend 2000 itu kan ramalan tentang 2000 lah. Ya, dia hanya membaca tentang keadaan nanti 2000 begini. Coba dipegang oleh santri itu jadi keramat itu nanti. Di kalangan dunia perdukunan menjadi wah dia tahu yang gaib. Nah, ini jadi perdukunan sudah banyak modelnya sekarang. Intinya kalau sudah ada orang ngomong sok tahu tentang apa yang akan terjadi, wah ini bahaya, jangan datang padanya. Nah, ini ilmu perdukunan serem, mengerikan, dan ancamannya berat sekali ini ilmu perdukunan.
Tapi kalau membaca tanda misalnya, wah dia nangis, mungkin Anda punya masalah. Hanya mengatakan, ada apa engkau? Coba, bedanya seorang ustadz yang dia ingin jiwa pendidik dengan dukun cerdas. Kalau ustadz melihat ini ada orang bekas ada basah di ujung matanya, berarti baru nangis. Tinggal berkata, ya akhi sabar, nggak apa-apa ya. Dia mah husnudzon, wah tahu saya. Iya gimana nggak tahu, matamu basah bekasnya. Tapi kalau ilmu perdukunan dia jadikan alasan, kamu punya masalah ya, kamu, ini beda caranya. Biar dianggap kalau dia tuh ngelihat yang ini, padahal modelnya sama. Makanya hati-hati, ada kiai nyamar, ada dukun nyamar jadi kiai loh ya. Akhirnya dunia gaib, dunia kasyafnya para waliullah itu dibikin mainan oleh wali-wali palsu itu. Padahal itu dunia perdukunan akhirnya dipakai. Para waliullah dengan kasyafnya tidak semacam itu. Kasyaf itu adalah pemberian dari Allah. Tidak seperti orang punya teropong bisa melihat sewaktu-waktu. Tidak, karena sebuah hajat untuk dakwahnya, untuk kebenaran tiba-tiba muncul. Bukan seperti, oh ini ente gini ya, ente ini. Ada seorang polisi datang kepada satu tokoh agama. Ada satu orang yang di sel keluar, padahal masih di borgol begini, keluar. Ya katanya orang soleh ini mengatakan, Pak polisi, cari aja di sekitar kota ini, belum kemana-mana dia. Santrinya ya husnudzon, wah, tak-taunya ketemu setelah itu, masih ada di kota tersebut. Kalau pedukunan yang mengatakan ilmu dukun nih, wah dia tahu. Padahal apa? Sang ustadz ini hanya mengira-ngira, bukan ya, maksudnya cari dulu sekitar. Kenapa? Kalau pakai borgol tuh pergi jauh susah. Paling tidak masih sembunyi sekitar ini sampai lepas borgolnya. Jadi bukan. Tapi kalau dunia perdukunan langsung memanfaatkan kebodohan orang itu dijadikan seolah-olah dia tuh tahu yang gaib. Nah ini untuk jualan nanti.